Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa yang berbahagia, pertama-tama pada hari ini Ibu mau memeriksa presensi dulu. Ibu akan memanggil nama kalian 2 kali. Jika tidak disahut maka Ibu skip dan nanti akan Ibu ulang verifikasinya pada waktu yang tiba-tiba. Yang pertama, Ahmad Henry Hidayat. Ada, Bu, ada. Ahmad Henry Hidayat ada. Seperti itu ya. Jadi mengulang namanya kembali baru keterangannya ada. Ahmad Henry Hidayat. Ahmad Henry Hidayat ada, Bu. Baik. Barkatullah Amin. Barkatullah Amin. Kita skip. Ada, Bu. Mana Barkatullah Amin? Oke. Ahmad Fikri Ajari. Ahmad Fikri Ada, Bu. Ajari. Ahmad Fikri Ajari ada, Bu. Ahmad Rafizur Rahman. Ahmad Habibur Rahman ada, Bu. Abdul Khair. Abdul Khair. Ada. Abdul Hari ada, Bu. Ya, Ahmad Abdi. Ahmad Abdi. Ahmad Abdi ada, Bu. Ahmad Abdi ada. Ahmad Aini. Ahmad Aini. Kita skip. Ahmad Ganiur Rahman. Ahmad Ganiur Rahman. Kita skip. Ahmad Maulana. Ada, Bu. Ada. Ahmad Muhaimin. Ahmad Muhaimin hadir, Bu. Ahmad Rida. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ahmad Rijani. Ahmad Rijani hadir, Bu. Ahmad Sauki. Ahmad Sauki hadir, Bu. Ahmad Alwi. Ahmad Alwi hadir, Bu. Ahmad Bukhari. Ahmad Bukhari hadir, Bu. Ahmad Mubarak. Ahmad Mubarak. Hadir, Bu. Al-Amin. Al-Amin. Kita skip. Al-Musa. Al-Musa hadir, Bu. Gusti Abdurrahman. Abdul Rahman hadir, Bu. Oke. Bukhari. Bukhari hadir, Bu. Oke. Hidayatullah. Hidayatullah. Kita skip. Humaidi. Humaidi hadir, Bu. Ihsanul Amin. Ihsanul Amin. Kita skip. Jamil Ihsan Muhsinin. Jamil Hadir, Bu. Ihsan Muhsinin. Hadir. Oke. M. Akmal Rashid. M. Akmal hadir, Bu. Rashid. Hadir, Bu. M. Arsad. M. Arsad hadir, Bu. M. Husin. M. Husin. Kita skip. Lukman Zulfahnur Said.
Hadir, Bu. Hadir. M. Raihan Hadir. Saputra. Oke, Raihan M. Saputra. Raihan Bu. Saputra. Hadir, Bu. M. Rian Fahrian Nur. Hadir, Bu. Hadir. M. Salman. M. Salman hadir, Bu. M. Juhdi. Zuhdi hadir, Bu. Maulana Basir. Maulana Basir hadir, Bu. Muhammad Al-Farid. Farid ada, Bu. Muhammad Aldi. Muhammad Aldi ada, Pak. Muhammad Aminullah. Aminullah hadir. Ya, Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi ada, Bu. Muhammad Gani. Muhammad Gani ada, Bu. Muhammad Herman Syah atau Anca. Muhammad Herman Ya, Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Kita skip. Muhammad Hudriuddin. Muhammad Hudriuddin hadir, Bu. Muhammad Ihsan Abadi. Muhammad Ihsan Abadi skip. Muhammad Iqbal ada. Muhammad Katrida. Oke, Iqbal. Katrida hadir, Bu. Oke, Muhammad Salman. Muhammad Salman. Skip. Munadinur. Hadir, Bu. Ya, baik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan kelas ya. Jadi guru perannya sebagai manajer kelas. Bukan manajer timnas aja yang bukan timnas aja yang bisa manajer lah, kelas juga punya manajer, yaitu guru. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ada gestur dan ekspresi guru ya yang bisa guru terapkan dalam pengelolaan kelas. Untuk hari ini kita akan membuka buku baru lagi ya. Ibu perkenalkan satu buah buku yang nantinya diharapkan akan membantu kalian untuk mengerjakan skripsi yang topiknya itu tentang pengelolaan kelas atau juga pengelolaan pengajaran. Nah, judul bukunya adalah Classroom Management for Successful Instruction. Pengelolaan kelas untuk pengajaran yang sukses. Nah, jadi pengelolaan kelas dengan pengelolaan pengajaran itu tujuannya sama ya untuk mencapai tujuan pengajaran. Buku ini ditulis oleh Z. Roth, kemudian penerbitnya Shell Education, terbit tahun 2015. Terbit tahun 2015. Jadi ini bisa kalian tuliskan nanti pada footnote atau daftar pustaka ya, dari referensi yang kalian kutip. Nah, kalian jangan takut ya kalau membaca buku bahasa asing, karena kalian sudah dibekali ilmunya, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris
itu gunanya Bu Hanpian 4 UPB. Kelas UPB, ada yang bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Itu bukan saja tujuannya untuk kalian bisa berpander, tapi untuk kalian bisa membaca, ya, memahami buku-buku referensi dalam bahasa asing. Makanya ketika kalian itu mau sidang skripsi, ada 4 persyaratan yang wajib kalian penuhi terkait dengan penguasaan bahasa asing. Ada keterangan sertifikat lulus UPB Bahasa Arab, ada keterangan atau sertifikat lulus UPB Bahasa Inggris, ada hasil TOEFL, ada hasil TOEFL. Nah, TOEFL dan TOEFL itu Bu Hanpian datang duduk aja gin, menjawab sembarangan. Katakanlah misalkan salah berataan itu sudah 300 di kantong. Jadi jangan himung bila melihat nilai TOEFL tuh 300. Salah berataan gin ya 300 juga. Nah, tips bagi kalian ya yang ketemu referensi asing, ada yang namanya Docs Translator. Ibu juga sering menggunakan itu untuk mentranslate buku. Nah, ini contoh hasilnya. Ini kan bahasa Inggrisnya kan? Ini bahasa Indonesianya. Tampaklah di layar Bu Hanpian yang bahasa Indonesia. Nampak, Bu. Nah, itu hasil terjemahan bahasa Indonesianya dengan Docs Translator. Tentu saja itu perlu kita pahami lagi, ya, agar maksud dari isi buku itu sampai ke kita. Soalnya kalau terjemahan itu namanya juga terjemahan ya, belum lagi sampai kepada maknanya. Jadi harus dipahami pelan-pelan. Dalam buku ini ya disampaikan bahwa pengelolaan kelas itu bukan semata-mata tentang kedisiplinan. Juga bukan semata-mata tentang pengetahuan unggul dari si guru mengenai kurikulum dan teknik-teknik pengajaran. Manajemen kelas yang hebat adalah bentuk seni di mana guru sebagai senimannya memadukan hubungan, rutinitas, prosedur, dan teknik pengajaran menjadi sebuah karya yang diterjemahkan menjadi ruang kelas yang bahagia dan berfungsi di mana siswa memiliki gambaran yang jelas tentang harapan, rutinitas, dan keinginan yang kuat untuk melakukan. Tolong dulu mereka. Sebentar, ini maksudnya apa sih? Makanya kita perlu lihat bahasa Inggrisnya. Perasaan yang kuat untuk menolong guru mereka. Nah, berarti sebenarnya tidak ada titik, ya. Jadi pengelolaan kelas itu sebenarnya guru memerlukan pertolongan dari siswa-siswanya. Tidak hanya guru yang bekerja, tapi juga siswanya. Tetapi memang ya pengelolaan kelas itu adalah tanggung jawab guru. Nah, di halaman 15 di sini ada pembahasan tentang pengelolaan kelas versus kelas disiplin kelas. Ya. Dari halaman 15 ini kita dapat simpulkan ada 3 perbedaan antara pengelolaan kelas dengan disiplin kelas. Di mana tadi kaitannya dengan yang sebelumnya Ibu sampaikan bahwa pengelolaan kelas itu adalah tanggung jawab guru, teacher's responsibility. Kalau disiplin kelas itu adalah tanggung jawab siswa. Itu satu perbedaan antara pengelolaan kelas dengan disiplin kelas.
Tetapi ya, walaupun pengelolaan kelas itu tanggung jawab guru, tetap saja guru memerlukan kerjasama yang baik, ketaatan, dan pertolongan dari siswanya agar kelas itu bisa menjadi lingkungan yang positif untuk belajar. Seperti yang kita alami setiap hari Kamis ya, itu kalau kita tidak kerjasama dengan baik, maka mata kuliah pengelolaan pengajaran PAI di lokal A tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Ada tujuan-tujuan pengajaran yang harus dicapai yang itu perlu kerjasama yang baik antara guru, antara pengajar dengan yang diajar. Saling memahami, ya, rasa hormat yang tulus. Guru menghargai siswa sebagai seorang individu ya, yang dia juga punya kebutuhan-kebutuhan. Demikian juga siswanya menghargai guru juga sebagai seorang individu yang di atas mereka lah sebenarnya ya, di atas mereka, karena guru itu kan namanya guru, digugu dan ditiru. Ketika seorang guru melihat sebelum dia memulai pengajaran, melihat siswanya dalam kondisi lelah, ya, tidak konsentrasi, tentu saja dia tidak secara langsung akan memulai pengajaran, tetapi akan dialog lebih dulu. Ya, supaya tadi siswanya itu merasa, oh gurunya ini paham dengan kondisi mereka. Sehingga rasa hormat dari mereka akan tulus muncul, ya. Karena tadi dia dihargai lebih dulu. Nah, selain kuliah. perbedaan tanggung jawab tadi ya, di mana pengelolaan kelas itu tanggung jawab guru, sedangkan disiplin kelas itu tanggung jawab siswa. Perbedaan yang lainnya adalah kalau manajemen kelas itu berkaitan dengan prosedur, rutinitas, dan struktur organisasi kelas. Nuwun ke sini ya, no? Di sini ya. Nih, classroom management has to do with prosedur, aturan-aturan, rutinitas, dan struktur organisasi di kelas. Jadi berkaitan dengan itu, aturan-aturan, bagaimana keseharian di kelas seharusnya, dan juga struktur organisasi. Sedangkan disiplin kelas itu berkaitan dengan impulse management and self-control. Ya, disiplin berkaitan dengan pengendalian keinginan-keinginan siswa. Kan tidak bebas ya siswa, kalau ada disiplin itu tidak bebas. Ada keinginan-keinginan yang tidak bisa dilaksanakan karena berkaitan dengan adanya aturan dalam pengelolaan kelas tadi. Pengendalian diri. Nah, pengendalian diri siswa itu dalam ruang lingkup disiplin kelas. Makanya kan sikap siswa ketika dia melaksanakan disiplin itu berbeda dengan ketika dia berbuat sekehendaknya. Perhatikan di kelas tuh biasanya ya, siswa yang berbuat sekehendaknya, tidak dalam situasi formal yang siap untuk belajar, pasti akan kelihatan bedanya cara duduknya ya, kemudian gerak-geriknya, perilakunya itu pasti terlihat. Makanya di kelas itu ada yang namanya konsekuensi dan ganjaran. Kalau tidak kita katakan reward and punishment ya. Yang ketiga, perbedaan antara manajemen kelas dengan disiplin kelas adalah kalau manajemen kelas itu berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan di kelas. Ya tadi ada aturannya, rutinitas, keseharian sehari-hari,
ya, dan juga ada aturan lah, ya, aturan. Bagaimana sesuatu dilakukan, sudah ada role-nya jar orang, sudah ada garis besarnya. Bagaimana orang berperilaku itu terkait dengan disiplin. Bagaimana siswa berperilaku dalam kelas. Kalau di sini kan orang, ini disiplin deals with how people behave. Bagaimana orang berperilaku itu terkait dengan disiplin. Kalau di sini orang berarti umum ya. Ada perilaku guru, ada perilaku siswa. Tetapi satu hal lagi perlu kita kaitkan di sini, disiplin itu adalah tanggung jawab siswa. Bila gurunya kada disiplin, siswanya jangan ikut-ikutan maksudnya, ya. Ada kan dosen yang lambat masuk, ya jangan ikut-ikutan. Ada pengajar yang lambat masuk, jangan ikut-ikutan karena kedudukan kalian di sini adalah tanggung jawab disiplin itu ada pada siswa. Jangan kalian menuntut pengajar yang harus disiplin. Apalagi di andragogik ya, di andragogik kalian perkuliahan itu ya di perguruan tinggi termasuk andragogik pendidikan orang dewasa. Kalau Bu Pian melihat ada sesuatu contoh yang kurang baik dari pengajar, jangan pian umpati. Misalnya tadi masuk lambat, keluar dari jam perkuliahan sebelum jamnya, misalkan jangan diikutin ya. Contoh dari kami yang baik, yang kada baik jangan diturut. Misal malalar jam orang, jangan ya. Itu banyak implikasinya, banyak dampaknya. Ke murid ada dampaknya, ke guru lain ada dampaknya ya. Jadi ketika kalian nanti menjadi guru, menjadi pengajar, jangan jangan coba-coba untuk jangan sekali-kali istilahnya tuh untuk mengambil jatah jam lain. Juga jangan mengambil jatah istirahat siswa. Jangan, kalau sudah waktunya habis, saya habis. Jangan kalian memperpanjang jam. Itu ada ya yang menganggap penyiksaan. Ya, penyiksaan. Siswa kan juga capek. Kasih dia istirahat. Jangan jam istirahat kita ambil untuk meminta dia mendengarkan penjelasan kita lebih lanjut di kelas. Kalau waktu kita sudah habis, ya. Itu penting banget. Nanti kalian kalau jadi guru pasti deh tahu gimana ruginya kalau waktu mengajar kalian itu diambil oleh guru lain, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi setidaknya ada 3 perbedaan itu antara pengelolaan kelas dengan manajemen kelas. Ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Bu. Silahkan Hermansa. Bagaimana orang guru itu menciptakan suasana disiplin kelas yang baik, Bu? Seperti apa contohnya, Bu? Oke. Kita lihat dulu di sinilah disiplin kelas itu tentang berkaitan dengan pengendalian keinginan siswa, pengendalian diri siswa, ya. Sehingga yang coba guru kendalikan itu keinginan siswa, ya, kemudian perilaku siswa. Yang pertama-tama guru harus mencontohkan yang disiplin itu kayak apa. Datang tepat waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang jelas tadi contohnya bila waktu sudah habis berhenti. Ya. Jangan malalar. Itu contoh disiplin waktu tuh sudah. Itu penting banget loh untuk kita sebagai guru pahami itu. Karena tadi sudah Ibu katakan implikasinya tuh besar, dampaknya tuh besar untuk siswa kita dan juga untuk guru yang lain.
Kaitannya dengan pengelolaan kelas ya. Dalam pengelolaan kelas itu kan ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini membantu siswa untuk dapat melaksanakan disiplin. Apa yang tidak boleh dilakukan sudah ada di aturan. Apa yang harus dilakukan sudah ada di aturan. Bila melanggar aturan, ada konsekuensinya, ada ganjarannya. Bila melaksanakan aturan, kadang sebagian kelas juga memberlakukan penghargaan. Misalkan, kalau di sekolah dasar tuh ada bintang, dikasih stempel bintang, bertempel di dinding-dinding tuh. Itu penghargaan apabila siswa melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Sayangnya, Ibu lihat di perguruan tinggi, aturan itu, aturan di kelas khususnya ya kurang diterapkan. Ada aturan tuh di presensi ya, ada di kontrak kuliah, tetapi tadi kurang diterapkan. Tidak ada sanksi apabila melanggar. Sehingga menuntut untuk kalian sebagai orang dewasa untuk melaksanakannya dengan tanggung jawab kalian. Kalau ibu ya, bagi ibu, ibu mendisiplinkan mahasiswa ibu itu tidak dengan verbal. Ibu berusaha menunjukkan teladan, mencontohkan aja, misalkan berusaha masuk tepat waktu, jika tidak ibu minta maaf gitu ya. Ibu berusaha untuk tidak mengambil jam mata kuliah lain. Karena tadi ibu sadar dampaknya, implikasinya ke siswa dan juga ke guru yang lain. Nah, dari situ bisakah Pian menyimpulkan pertanyaan Pian tadi, Hermansah? Ini saja, Bu. Seperti apa cara mendisiplinkan siswa? Jadi untuk bagaimana seorang guru itu bisa mendisiplinkan siswa, biar dari gurunya dulu harus bersikap disiplin. Karena yang terjadi malah waktu itu karena seorang guru tadi masuk otomatis kan dalam luar karena merasa pembelajaran belum selesai, asal diterapkan kelas itu kan ambil dan Hermansah, videonya dimatikan aja, suara Pian kada jelas ibu tangkap. Coba bang misalnya dimatikan, apakah lebih jelas suara videonya, Pian? Nah, matikan jadi videonya, tes dulu. Nah, silakan disampaikan kembali. Nah, lebih tes jelas. jelas Nah, ke, Bu? jelas, ya. Ya, tadi bagaimana seorang guru bisa mendisiplinkan siswa itu ya dari guru sendiri dulu harus bercermin. Artinya menjadi seorang teladan yang baik dan guru yang profesional pada saat melakukan kegiatan aktivitas belajar mengajar. Artinya guru tersebut harus disiplin waktu. Kalau tidak disiplin waktu ya susah nantinya. Guru harus cepat masuk, itu nah tepat waktu juga keluarnya. Yang dikarenakan terjadi apa nih? Pelalaran waktu istirahat, kita namakan jam istirahat siswa dan guru lain itu dikarenakan karena ya mungkin guru tersebut terlambat masuk kayak itu nah. Jadi merasa pembelajaran ini belum selesai, sedikit lagi gitu nah kayak merasa sedikit lagi makanya harus diselesaikan padahal kan ya memang kalau hak apa kalau ketentuannya sudah jam istirahat itu mau bagaimanapun juga harus istirahat. Nah seperti itu aja, Bu. Tadi ada kata kuncinya yang tidak Ibu dapati ketika Hermansa menjelaskan ulang. Kata kunci yang Ibu maksudkan adalah ada aturan-aturan. Tadi tidak Pian sebutkan. Terus ada pengendalian keinginan dan pengendalian diri siswa. Itu juga tidak Pian sebutkan. Tidak ada Ibu dapati kata kuncinya itu.
Nah, bagaimana dengan aturan-aturan tadi, Hermansyah? Dalam rangka mendisiplinkan siswa. Hmm, kalau aturan tuh bagusnya di Anupang pula ada di apa di diimplementasikan di ruang kelas gitu. Nah, jadi Mm-mm. semuanya tertib kata nah, bersifat tertib. Dari guru juga dari yang membuat peraturan itu harus harus apa memakai gitu, memahami secara betul baru menjelaskan kepada para siswa. Ya mungkin jadi ibu tadi kalau tingkat SD TK itu kan ada diberikan reward bagi kelas-kelas yang Mm-mm. berprestasi misalnya anak-anak disiplin nyaman ditagur kayak itu nah kelasnya bersih ya bisa mendapatkan bintang reward. Tapi Mm-mm. ya itu sulit ditemukan untuk jenjang SMP, SL, MTS, SLTA tuh jarang lagi ditemukan, boy. Mungkin di kota-kota besar seperti itu. Bahkan kelas-kelas tuh bisa diberikan sejenis piala kecil biasanya Mm. kalau kelas tersebut mudah diatur. Nah, mungkin itu saja, Bu. Oke, jadi Ibu perjelas lagi ya. Tadi kan disiplin itu dikatakan bahwa disiplin itu adalah pengendalian keinginan dan pengendalian diri siswa. Nah, pengendalian keinginan dan pengendalian diri siswa itu didasarkan dibatasi oleh aturan-aturan yang ada dalam pengelolaan kelas oleh guru. Ya, jadi Ibu rasa dialog tadi cukup mewakili ya uh, jawaban dari pertanyaan Hermansa tentang bagaimana cara guru untuk mendisiplinkan siswa. Patut diteliti ini Hermansa, ya. Oke, Bu. Oke, Mm-mm. siap. Internalisasi nilai sikap nilai-nilai disiplin atau menghargai waktu di mana seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke awal buku sini tadi ya. Nah, penulisnya mengatakan bahwa ya pengelolaan kelas ini seperti diibaratkannya seperti kuda. Pengelolaan kelas itu kuda, terus pengelolaan pengajaran itu seperti kereta. Pengelolaan pengajaran itu seperti pengetahuan yang unggul ya. Pengetahuan yang unggul tentang kurikulum dan teknik-teknik pengajaran itu kereta. Nah, pengelolaan kelas itu kuda. Jadi, ujar buku ini ya, fenomena yang ada bahwa pengelolaan pengajaran, kemudian isi-isi kurikulum, teknik-teknik pengajaran itu jauh lebih banyak dibahas orang dibanding pengelolaan kelas. Sehingga ujarnya, biasanya itu kan kuda di depan kereta. Karena kuda yang menarik kereta. Tapi karena tadi pembahasan tentang manajemen kelas ini jauh tertinggal ya dibanding dengan pembahasan tentang isi kurikulum ya, teknik-teknik pengajaran dan lain sebagainya, maka ter- kondisi yang ideal belum tercapai. Harusnya kuda di depan, hanya keretanya di belakang. Ini terbalik, keretanya yang di gerobaknya di depan, kudanya di belakang. Nah, supaya ideal kayak apa? Supaya ideal adalah penting untuk memahami pengelolaan kelas lebih dulu dibanding dengan kurikulum, teknik-teknik pengajaran, ya. Karena kudanya kan di depan. Lingkungan yang positif itu diciptakan oleh pengelolaan kelas. Penguasaan terhadap kurikulum, ya, isi materi pengajaran, media dan lain sebagainya itu tidak akan berarti jika pengelolaan kelasnya gagal. Misalkan ibu masuk ke lokal A, ibu sudah siap dah materinya ini karena pakai media ini, tekniknya ini, tapi pas sampai ke lokal A
Ibu tidak bisa mengendalikan kalian, tidak bisa mengkondisikan kalian untuk siap belajar. Ya, jadi itu tidak akan berarti penguasaan Ibu terhadap materi, metode, media, dan lain sebagainya tadi itu, karena tidak bisa mengendalikan kalian, tidak bisa mengkondisikan kalian kepada siap untuk menerima pelajaran. Jadi pengelolaan kelas ini penting ya, jangan dianggap remeh. Nah, dari latar belakang ini, Bu Hanpian ada peluang untuk meneliti pengelolaan kelas. Topiknya tuh, topik jurnalnya pengelolaan kelas. Ya tadi, karena masih kurangnya ya pembahasan tentang pengelolaan kelas ini dibanding dengan pengelolaan pengajaran. Nah, di sini mau Ibu sampaikan tugas guru sebagai manajer kelas. Pengelolaan kelas itu istilahnya classroom management atau pengelolaan kelas, manajemen kelas. Nah, jadi tugas guru sebagai manajer kelas. Yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang positif. Ini tadi kayak apa caranya supaya Bu Hanpian tuh siap belajar. Kemarin itu di pertemuan keberapa yang kita di lokal 24, itu kan ada yang kemaukan lawan pewangi ya. Mau lawan pewangi. Nah, itu kayak apa caranya supaya semua siswa tanpa terkecuali dia bisa belajar, siap belajar tanpa terganggu. Kalau teorinya seperti itu. Jadi jangan lagi kena-kena yang Dudi kita masuk ke lokal yang pewanginya banyak. Mungkin akan mengganggu sebagian siswa, memecah konsentrasinya, ya. Ya Iqbal, Iqbal kemarin nggak bisa kan? Iqbal, Rian kemarin tuh nggak bisa mencium bau tajam dari pewangi. Jadi jangan lagi nanti kalian masuk ke kelas yang ada gangguan seperti itu ya. Walaupun satu atau dua yang terganggu, tapi itu akan mempengaruhi ya. Kalau pengajaran di kelas, pengelolaan kelas itu tidak melihat kepada jumlah siswa yang terganggu, baru kita kasih tindakan ya. Setiap kali kita melihat ada siswa yang terganggu, itu akan menjadi perhatian untuk kita ya dalam memberikan bantuan untuk dia bisa belajar. Jadi jangan diabaikan, oh dari 40 orang cuman satu aja yang terganggu, nggak usah dihirani, gak ada boleh kayak itu. Dalam pengelolaan kelas yang baik, semua individu itu dihargai. Semua berhak diberikan bantuan untuk dia bisa belajar. Menyediakan lingkungan belajar yang positif, satu. Yang kedua, mempersiapkan sistem aturan. Nah, ini tugas guru. Mempersiapkan sistem aturan. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, apa saja perilaku yang diinginkan, ya, perilaku yang tidak diharapkan, itu jelas. Yang nomor 3, konsekuensi dan penghargaan. Ya tadi, kalau di sekolah dasar kan ada penghargaan terhadap aturan yang bisa dilaksanakan oleh siswa. Demikian juga ganjarannya. Apabila dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Nomor 4, menjaga siswa tetap mengerjakan tugas. Nah, menjaga siswa tetap mengerjakan tugas. Tagihan-tagihan guru, permintaan-permintaan guru, ya, itu harus dikontrol oleh guru. Semua siswa tanpa terkecuali harus mengerjakan. Walaupun nanti ada akomodasi untuk siswa yang misal yang sakit ya, ada akomodasinya, tapi tetap dia harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, mengetahui mengatasi permasalahan-permasalahan siswa
sehari-hari di dalam kelas. Untuk perkuliahannya, di kelas perkuliahan, kami dosen itu walaupun terlihat cuek, tapi kami juga mengikuti jika ada permasalahan yang ada dalam sebuah kelas ya. Walaupun kami terlihat cuek. Nomor 6, ini terkait dengan nomor 5 tadi. Berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama dengan guru lain untuk meningkatkan praktik pengajaran secara keseluruhan. Jadi jika ada permasalahan di dalam ruang kelas itu ya, kami mengetahuinya dari berkomunikasi dengan sesama dosen yang mengajar di lokal tertentu ya, misalkan lokal A, kami diskusi juga gimana, ada permasalahan tidak untuk proses pengajarannya di lokal A. Ada yang ada yang permasalahan serius tidak, seperti itu ya. Kami diskusi bahkan dengan kaprodinya juga. Nah, terus sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Pak Munadi, ada yang mau bertanya? Mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lihat ke sini ya. Bu, Ya, silakan Pak. Bu, Mhm. mohon izin bertanya. Seandainya pertanyaannya banyak salah atau menyimpang, mohon dimaklumi. Hendak bertakun masalah tugas guru mengajar di kelas itu ada yang ini menjaga siswa tetap mengatasi permasalahan siswa sehari-hari di dalam kelas. Kemudian situ ada menyediakan lingkungan belajar yang positif. Ini yang menyediakan lingkungan belajar yang positif tuh, misalnya kayak Jarpian tadi tuh menjelaskan tuh, misal kayak keadaan ruangan tuh harus baik, harus misalnya ya tadi yang kada kau mencium bau-bau apa saja. Itu kan itu kalau misalnya tersedia banyak fasilitas. Nah, kalau misalnya di daerah yang fasilitasnya itu hanya satu itu saja, misalnya siswa itu model kada kawa lagi menerima jenuh tetapi harus masuk tuh kayak apa tuh Bu? Cara mengatasinya dengan fasilitas yang kurang itu Bu, yang kada banyak tersedia, yang kayak di Raha kan banyak, tapi kalau misalnya fasilitas cuma satu itu saja kayak apa tuh Bu mengatasinya tuh Bu, siswa atau kada jenuh. Nah itu saja Bu, mohon maaf kalau ada salah dalam pertanyaannya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Munadi Nur. Memang itu sebuah tantangan ya Pak, di mana ketika guru itu dia tahu tanggung jawabnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk siswanya, tetapi pada sisi yang lain ya dia menghadapi adanya keterbatasan dari segi sarana prasarana yang ada. Ini sebuah tantangan, Pak. Lingkungan belajar yang positif itu tidak melulu diciptakan dari lingkungan fisik, Pak, tetapi juga lingkungan mental, di mana guru memberikan perhatian kepada siswanya, memberikan bantuan, merasa mereka dihargai sebagai seorang individu. Jadi tidak melulu berkaitan dengan sarana fisik, Pak Ai. Kalau untuk di Tamiang ya, Pak? Bapak di Tamiang? Enggak Bu, di sana tuh banyak fasilitas yang terutama guru-guru PAI ini banyak fasilitas yang hampir kada ada,
hampir tidak ada disediakan, Bu, itu, Bu. Apalagi kalau PAE, Bu. Yang seperti untuk media LCD proyektor itu nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Bu. Kalau apalagi daerah kayak, mohon maaf nih, kayak Ulun di pedalaman hampir kada ada disediakan, Bu. Tidak ada lah. Jangankan itu, tempat untuk praktik sholat saja, air saja uyuh dicari, Bu. Oke. Enggih, Bu. Iya, jadi harus betul-betul memaksimalkan yang ada ya, Pak ya. Ya tadi Pak, Enggih, kita Bu. tidak bisa mungkin ya tantangan untuk menyediakan sarana prasarana itu bukan hanya tantangan guru, tapi tantangan sekolah di sini. Tantangan dinas pendidikan yang terkait juga. Nah, tetapi tadi seperti yang Ulun sampaikan bahwa dukungan dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif itu tidak hanya yang fisik, Pak, tetapi juga tadi mental, perhatian, ya bantuan, dialog antara guru dan siswa itu saya rasa melihatnya lebih utama ketika sarana prasarana yang ada tidak memungkinkan, Pak. Jadi bagaimana nantinya Bapak membangun hubungan antara guru dan murid di sana, memaksimalkan yang ada. Kalau, media tidak ada, maka Bapak harus bisa menjadi sumber ajar yang utama bagi mereka. Makan tuh. Bapak harus bisa menyampaikan secara langsung ya. Jika di kota besar misalkan pakai media, berarti di tempat Bapak itu harus Bapak yang menjadi sumber utamanya, ya tidak pakai media. Jadi komunikasinya satu arah dengan Bapak. Tapi kalau ada media gambar itu kan masih memungkinkan ya Bapak ya? Enggih, Bu. Ya, jadi kita maksimalkan yang bisa kita lakukan. Kalau untuk internet adakah di sana, Pak? Kalau internet sudah ada, Bu. Bahkan baru ini saja sudah ada dipasang WiFi, Bu. Jadi udah mulai bergerak ya untuk menyiapkan sarana prasarananya. Kalau wifi internet itu kan masuk prasarana. Kalau tempat tadi ya Bu. seperti Bapak bilang laboratorium keagamaan tidak ada, musola tidak ada, berarti pakai ruang kelas saja Bapak untuk praktek keagamaannya. Bu, di atas meja biasanya kalau praktek sholat tuh naik ke atas meja siswa. Nah itu keamanannya Pak diperhatikan ya, karena lingkungan belajar yang positif itu Bu. juga keamanannya diperhatikan. Oh, Bu, iya. Tadi yang bisa Ulun tekankan tadi dukungan yang dalam bentuk yang non fisik tadi Pak yang Ulun sebut dengan dukungan mental itu bisa Bapak maksimalkan. Oh, Bu. Nah, terus di sini ada yang menarik dari buku ini ya. Bagi seorang siswa, apa yang diperlukan agar saya dapat menyukai guru saya? Pertama-tama saya perlu tahu bahwa dia mengenal dan menyukai saya sebagai pribadi dan akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa saya tidak malu di depan teman-teman saya. Selanjutnya, saya perlu tahu bahwa guru dapat menangani kelas sehingga saya aman. Maka saya perlu mengetahui ekspektasinya. Dan terakhir, saya perlu mengetahui apa yang saya pelajari dan mengapa saya mempelajarinya. Nah, ini kutipan dari wawancara si penulis buku ini dengan seorang siswa ya, tentang apa yang meolah seorang guru itu disukai siswa. Ini penting kalian ketahui karena untuk mengelola perilaku siswa, guru harus mengembangkan hubungan positif dengan siswa.
Ini yang Bu Henpian sambat dengan istilah wibawa. Kalau menurut Ibu, wibawa itu seolah-olah satu keadaan yang susah untuk dicapai. Ya. Tapi kalau kita sebut wibawa itu sebagai penerimaan guru terhadap gurunya, penerimaan siswa terhadap gurunya, maka itu akan lebih terbayang lebih mudah dalam pikiran kita. Jadi kita tidak usah memikirkan apakah kita berwibawa di depan murid kita, tetapi apakah murid kita menerima kita sebagai gurunya. Itu jauh terkesan lebih mudah dibanding dengan wibawa tadi ya. Ibu pernah berceritakan bahwa guru ibu ada yang sampai pasang susuk untuk dapat pengaruh ke muridnya. Supaya berwibawa di depan murid, Sidin pakai susuk. Ada. Ya, Sidin seorang bekesah. Sidin itu guru sejarah orang Jawa. Ngajar ibu di aliyah dulu. Nah, jadi jar Sidin ternyata aku kada cocok pakai susuk, keluar susuknya, keluar sorangan. Karena Sidin kan orang baik, sembahyang aja gitu kan. Nah, maksud ibu adalah Bu Gantian kada usah mencari-cari kayak apa caranya sekira berwibawa lawan murid, ya. Tapi buatlah hubungan positif dengan siswa kalian, agar dia bisa menerima kalian sebagai gurunya. Jika mereka bisa menerima kalian sebagai gurunya, maka ada wibawa tuh Bu Hanpian, ya. Kalau di kasus ini tadi ya, hasil wawancara dengan siswa, apa yang diperlukan agar saya dapat menyukai guru saya, ini bisa kita parafrasekan hasil wawancara ini menjadi tips cara untuk disukai oleh murid, ya. Nih, hasil wawancara kan siswa itu mengatakan, saya perlu tahu bahwa dia mengenal dan menyukai saya sebagai pribadi. Tipsnya berarti, ya, guru dapat memperlihatkan sikap mengenal siswa dan menyukai siswa sebagai individu. Ingat tahu ngarannya si Anu, ingat tahu apa namanya, cara memberikan apa ya namanya, sapaan kepada siswanya. Kan siswa itu namanya ada yang nama kecil itu nah. Misalkan Emrian Tahrianor ya, itu ngaran kecilnya siapa, misalkan Rian, jadi panggil dengan nama kecilnya. Yang Rian itu suka dipanggil dengan nama Rian, misalkan. Ya. Kalau Muhammad Aldi, nama kecilnya siapa Muhammad Aldi? Nah, mana nih Muhammad Aldi hilang? Naweng mana Naweng? Nah, kalau Muhammad Hermansyah senangnya dipanggil dengan Ancah, misal. Yang tadi, itu menandakan bahwa guru mengenali siswanya dan menyukai siswanya. Gitu. Nah, common sense aja, logika aja, kalau kita tahu seorang itu menyukai kita, maka biasanya kita juga akan menyukai orang itu. Kita tahu misalkan guru A senang dengan kita, maka kita akan berusaha lebih rajin dan lebih bekerja keras ketika mata kuliah guru A misalkan. Common sense aja ya kan? Dan akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa saya tidak malu di depan teman-teman saya. Nah, jadi guru yang disukai itu, dia akan menjaga rasa harga diri siswanya. Ya, tidak membuat siswanya malu di depan teman-temannya. Itu cara hendak disukai siswa. Jalan sejarah penurunan Pak Salah kok SPG-nya lengkap loh. Jadi sebaliknya, mun hendak mengolah huwal dengan siswa, dengan mahasiswa,
ulah hajanya rusupan di hadapan kakawanannya, amun hana maulah huwal. Kan kebalikannya tuh, ya. Olah hajanya supan di hadapan kakawanannya, buhuwalan dah. Nah, kan siswa ada aspek psikologisnya ya, ada harga dirinya, ada konsep dirinya, ada efikasi dirinya. Kalau kita lukai aspek psikologis itu ya, maka kita akan memberikan bekas di hatinya, membuat rasa tidak suka. Kalau dia sudah tidak suka sama kita ya, apapun yang kita sampaikan itu jadi tidak berarti di hadapan dia. Nah, kemudian siswa itu lagi mengatakan, "Saya perlu tahu bahwa guru dapat menangani kelas sehingga saya aman." Nah, jadi tips untuk menjadi guru yang dapat disukai siswa adalah mampu mengelola kelas sehingga setiap siswa itu merasa aman dari gangguan kawannya, misalkan ya, merasa aman dari eee, kondisi kelasnya, misalkan. Kan ada tuh di kelas tuh papan jebuk, dibiarkan akhirnya siswa tercelubuk. Iyalah Pak Munadi, ada loh di sana papan jabuk, Pak Munadi. Banyak Bu, sampai Nah, lantainya berlubang-lubang. nah itu berarti kalau masuk kelas itu membuat siswa menjadi tidak aman. Nah, bagaimana itu solusinya, Pak? Tadi aman dari gangguan Solusinya Kak kawannya, aman Rajento, dari kondisi kelas, ya. pakai dana Kemudian, bos, saya Rajento bila ada. mm-mm, ya, pastikan Pak, pastikan siswa Anda ketika masuk ke kelas itu dia merasa aman baik dari gangguan kawan-kawannya maupun dari keadaan fisik kelas. Iya Bu. Dulu kawan ibu, bukan, waktu ibu SD itu ada siswa kan yang ketujuh mengganggu siswa yang lainnya. Misalkan dia enak duduk, habis itu digeser tempat duduknya, akhirnya kan jatuh. Nah, itu tuh harus dikondisikan, Pak, harus dikendalikan bagaimana apa namanya, supaya tidak terjadi. Makanya tadi, perlu aturan di kelas itu ya. Memang tadi, kalau kita belajar teori mana yang bisa dikontrol guru, mana yang tidak bisa dikontrol guru kan termasuk yang tidak bisa dikontrol guru apabila ada siswa yang menjahili kawan-kawannya yang lain, padahal sudah ada aturan. Nah, tapi tadi harus jelas ganjarannya apabila terjadi yang tidak diinginkan. Maka saya perlu mengetahui ekspektasinya, harapan guru kelas itu kayak apa. Kalau kita kalau kita kalau kita kaitkan dengan cara yang bisa dilakukan guru agar dia disukai oleh siswanya adalah guru memberitahukan harapan-harapannya kepada siswanya, ya. Jadi disampaikan, karena kalau kita sebagai guru menyampaikan harapan-harapan kita, maka siswa kita pun akan berusaha mewujudkan harapan-harapan kita. Misalkan kita berharap kelas ini siswanya tidak ada yang bolos misalkan. Ya, kemudian siswanya harus dalam keadaan siap ketika dia memulai pelajaran, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bermain-main, ya. Seperti itu harus disampaikan. Karena siswa bisa membantu kita mewujudkan harapan itu. Dan terakhir, saya perlu mengetahui apa yang saya pelajari dan mengapa saya mempelajarinya. Nah, terakhir tuh, soal materi pelajaran. Jadi, siswa itu menurut wawancara ini ya, dia menyukai atau tidak menyukai seorang guru berdasarkan materi yang disampaikannya itu urutan terakhir. Jadi yang lebih penting yang di pamulaan disampaikannya tadi. Apakah
guru itu mengenal dan menyukai siswa, ya. Kemudian apakah guru itu sudah memastikan bahwa dia tidak membuat malu siswa di depan teman-temannya, ya. Apakah guru dapat menangani kelas? Apakah guru bisa menyampaikan harapan-harapan guru tersebut ya di kelas, sehingga siswa itu bisa mengetahui harapan-harapan guru tadi terhadap kelas. Baru terakhir soal pelajaran. Makanya jangan heran Bu Hanpian bila ada guru yang kadet tapi bisa mengajar dari segi materi, materinya biasa-biasa aja, tapi sidin lebih banyak disukai siswa dibanding guru yang luar biasa unggul pengetahuannya dari segi materi ajarnya, dari segi medianya, dari segi penilaiannya ya. Jangan heran karena itu ternyata urutan terakhir alasan mengapa guru disukai oleh siswa. Nah, jadi Pak Munadi sudah dikasih tips nih hari ini. Bagaimana caranya supaya Bapak disukai oleh siswa? Satu kelas tuh, Bapak ngajarnya guru PAI ya, Pak? Guru Pendidikan Agama Islam? Inggih, Bu. Dari kelas Oh. 1 sampai kelas 6. Nah, kita testing nah. Kelas 1 ada berapa orang, Pak? Kelas 1 ada 2 orang. 2 orang. Kelas 2? Iya. Kelas 2 ada 3 orang. Kelas 3? Kelas 3 ada 2 orang. Kelas 4? Tidak ada. Kelas 5? 1 orang. Kelas 6? 2 orang. Kelas 6 itu siapa namanya, Pak? Kelas 6 itu untuk saat ini sudah lulus, yaitu si Muhammad apa namanya tuh? Gawat. Nah, itu nih, makanya Pak harus kenal sama siswanya, terus bisa membuatnya tahu bahwa kita suka ya sama dia juga. Nggak apa-apa Pak, nanti bisa di ini lagi. Abdurrahman Siddiq sama Muhammad Gibran, Bu. Nah, oke. Inge. Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak, nanti bisa diterapkan tips ini supaya Bapak nanti lebih disukai siswa lagi, ya. Supaya maksimal, Pak. Oke. Jika di sana itu sarana prasarananya masih minim, Pak ya, di sini peluang untuk guru menjadi idola siswanya lebih besar peluangnya. Karena tadi terbatas kan di sana sarana prasarana, yang ada di depannya adalah gurunya. Jadi peluang Bapak besar di sini untuk dapat diterima ya oleh siswa Bapak. Untuk dapat mendapatkan rasa hormat yang tulus tadi, untuk dapat wibawa tadi, Pak. Oke. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Bu, Adakah pertanyaan? izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berkatilah amin. Zaman wahini itu boleh kakak-kakakan tuh kan beda lawan zaman dahulu. Zaman dahulu itu ibaratnya si murid tuh takutan lawan guru, sedangkan zaman sekarang tuh kayak kurang menghargai itu boleh. Apalagi kan zaman sekarang tuh siswa tuh boleh lah sama HP. Nah, ulun tuh ada melihat di TikTok tuh rancak siswa tuh kan kayak pas guru lagi mengajar tuh banyak siswa yang mecek HP kayak itu berlebihan boleh. Itu kayak apa tipsnya, Bu, supaya kita sebagai guru tuh
bisa dihargai siswa tuh. Nah, apalagi guru-guru yang sudah berumur boleh, yang sudah tua tuh itu jarang siswa tuh kayak menghargai itu. Tuh kayak apa tipsnya, Bu? Ya, pertanyaan bagus. Ibu coba menjawab dengan yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita kaitkan dengan pengelolaan kelas. Oke, mana nih? Nah, kaitannya coba kita jawab dengan ini. Manajemen kelas versus disiplin kelas. Fenomena yang disampaikan oleh Berkatullah Amin tadi ya, itu berkaitan dengan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas tadi tanggung jawab siapa? Berkatullah Amin. Guru, Boy. Ya, kalau disiplin tanggung jawab siapa? Semuanya. Loh, Bisa tadi guru, bisa tadi murid. teorinya kan kayak itu. Disiplin tanggung jawab siapa? Tuh, teorinya sudah ada. Disiplin adalah tanggung jawab Siswa, Bu. Kelas. Iya, tuh tanggung jawab. Tuh teori tuh, Berkatullah Amin. Pengelolaan kelas adalah tanggung jawab guru, disiplin adalah tanggung jawab siswa. Kalau yang Ibu tangkap tadi fenomenanya itu ada tindakan tidak disiplin dari siswa. Di mana ketika guru menjelaskan, inya main HP. Seharusnya yang dilakukannya apa? Berkatullah Amin. Ketika guru menjelaskan. Mendengarkan guru. Menyimak, mendengarkan. Tidak main HP. Tidak main HP. Nah, ini berkaitan tadi masalah disiplin ya, masalah disiplin itu berkaitan dengan manajemen impuls dan pengendalian diri. Manajemen impuls ini pengelolaan kehendak-kehendak diri siswa. Hendak main HP. Karena dulu guru lagi menjelaskan. Dikendalikan itu, harus disiplin. Ya. Ada waktunya karena main HP, ada waktunya belajar. Itu tentang disiplin. Ya. Guru apa? Guru bagiannya pengelolaan kelas. Ada prosedur, ada aturan-aturan. Aturannya hendaknya dibuat dengan jelas. Misalkan, tidak boleh membawa HP ke dalam ruang kelas. Jadi HP itu maaf Bu, Oke, maaf ini. paket ulun weh sisa 10 MB, izin keluar dulu lah, hendak mengisi paket nah. Nggih aja. Thank you Bu. Ngeluar lo nah. Welcome. Fine. Oke, terus Berkatullah Amin masih terkoneksi dengan Ibu kan? Masih relate sama Ibu, Berkatullah Amin? Ini, Bu. Masih terdengar. Oke. Nah, tadi disiplin tentang pengendalian keinginan-keinginan dari siswa ya. Jadi kalau misalkan hendak main HP, jangan pas guru menjelaskan, jangan pas dalam kelas. Misalkan tadi ya pengelolaan kelas ada aturan-aturan. Tadi aturannya misalkan tidak boleh membawa HP ke dalam ruang kelas. Jadi bawa HP ke sekolahan tapi diletakkan di piket, misalkan kayak gitu. Sepengetahuan Ibu nih ya, sekolah-sekolah itu masih ketat soal HP. Fenomena yang boleh bawa HP ke dalam ruang kelas itu dapat di mana, Berkatullah Amin? Di TikTok. Ya, TikTok tuh ada, Boy. Kalau dalam kehidupan nyata ada nggak? Dalam kehidupan nyata, setahu Ibu di SMA
satu amuntai yang di Sungai Malang itu boleh bawa HP, tapi kada sampai sebebas itu Bang, yang sampai di kelas, sampai bermain HP, itu tidak Bang. Ada mata pelajaran tertentu yang dia harus pakai HP. Misalkan untuk ulangan harian, gurunya pakai aplikasi. Jadi harus bawa HP. Tapi kadang kada tunggal HP, tapi kayak berubah gitu nanti bangku. Kayak kada menyimak guru Bang tuh, kada menghargai guru tuh. Cuma bila kayak ditagur tuh kan rasa sarik kan siswa tuh. Karena ujung-ujungnya guru yang klarifikasi kayak itu. Iya, itulah yang namanya fenomena, berkatullah amin. Ada banyak sekali fenomena serupa. Ya, tetapi di sini adalah pengelolaan kelas ya yang gagal. Yang pian kisahkan tadi tuh pengelolaan kelas yang gagal di mana disiplin kelas tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga yang mau Ibu sampaikan di sini adalah ketika ada fenomena, kaitakan dengan teori. Kasih nama sesuai dengan teori yang dipelajari. Tadi, fenomena yang dilihat, 1, berabah. Waktu guru menjelaskan. Itukah, Amin? 2, main HP. Iya, Bu. Habis itu, ada lagi kah? Ditagur, sarik. 3. Nah, itu fenomena-fenomena tidak disiplin. Fenomena tidak disiplin. Nah, kalau dikaitkan dengan pengelolaan kelas ya, tadi guru gagal. Dapat dikatakan guru gagal karena fenomena tadi muncul. Ya. Yang kita tanyakan, apakah aturan-aturan yang ditetapkan di kelas oleh guru itu sudah tersampaikan dengan baik kepada siswanya? Kemudian adakah konsekuensi atau ganjaran apabila siswa tidak berbuat sesuai dengan aturan? Nah, jadi dua sisi itu. Ada fenomena tidak disiplin, ada juga fenomena kegagalan guru dalam mengelola kelas. Gimana? Berkatullah amin. Bisakah mengaitkan fenomena dengan teori? Insya Allah bisa ya, Pak. Semoga bisa ya. Insya Allah. Kalau mau penelitian kuantitatif bisa nih, hubungan manajemen kelas dengan disiplin kelas. Tinggal ditambahi aja kena pada mata pelajaran apa ya di sekolah mana. Jadi penelitiannya kuantitatif. Mengukur apakah ada hubungan, bila ada hubungan berapa, koefisien korelasinya. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Izin, Bu. Silakan, Anca. Berarti yang disampaikan Berkatullah Amin tadi termasuk sebuah tantangan bagi seorang pendidik. Anca, bisa dimatikan aja kameranya karena suaranya jadi tidak jelas. Oh ya, ini. Berarti yang disampaikan Berkatullah Amin tadi termasuk tes. Ya. Jelas gak, Bu? Jelas. Berarti yang disampaikan oleh Berkatullah Amin tadi termasuk tantangan ya, Bu, tantangan bagi seorang pendidik karena fenomena tersebut muncul. Betul sekali, karena kan tadi tantangan mendisiplinkan kelas ya, tantangan menghadapi
pengelolaan kelas yang terancam gagal tadi. Oh, inggih. Tantangan tuh harus dijawab ya. Mau kada mau. Sekarang anu Bang Bola, apa? Kita kada kawa menghalangi lajunya pesat teknologi saat ini gitu nah. Karena perkembangan zaman sudah melaju pesat. Mungkin ada beberapa sekolah yang mata pelajarannya tuh harus menggunakan HP gitu nah. Iya. Nah, ini untuk informasi ya. Kalau di Tabalong di MTSN 4 Tabalong, tahu kan ya? Nggih, MTS MTSN 4 Muhammad. Tabalong itu di mana dia merupakan madrasah dengan jumlah siswa terbanyak, paling banyak di Kabupaten Tabalong. Ada 1.000 lebih siswanya. Nah, MTS bulan bola. Ibu tidak tahu statusnya sih. Yang jelas ketika ibu penelitian di sana, itu tahun 2019 mereka sudah menggunakan sistem e-learning. Ya, jadi ada websitenya, ada platformnya yang mereka kembangkan seperti itu ya. Jadi bukan hanya pada pas COVID mereka pakai e-learning, tapi sebelum itu ya mereka mengacu pada ibu lupa undang-undangnya apa dari Kemenak itu, dari Permenak Peraturan Menteri Agama. Nah, jadi mereka itu misalkan ulangan ya, misalkan ulangan pada mata pelajaran tertentu. Jadi mereka bawa HP, udah disuruh bawa HP dari rumah. Kemudian sebelum mapel itu berlangsung, HP-nya ditaruh di piket. Nanti pas sudah mapelnya baru diambil. Jadi pas ulangan tuh masing-masing pegang HP. Misalkan kemarin pakai aplikasi Wordwall ya. Jadi mereka menjawab tuh di situ pakai HP-nya masing-masing gitu. Jadi teknologi untuk memudahkan, teknologi untuk jadi sarana ya, sarana bagaimana pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pengajaran. Tapi yang kasus berkatullah amin itu lain lagi lah. Itu mungkin karena anu pula karena apa? Dari awal tuh gurunya kada ada menyampaikan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam kelas kayak itu nah sehingga terjadi fenomena seperti itu. Iya, makanya tadi kan Ibu bilang itu fenomena tidak disiplin, fenomena pengelolaan kelas yang gagal juga. Itu kayak apa tindakan guru Bu? Apakah boleh apa memberikan konsekuensi atau mengeluarkan tersebut Itu karena kan ya oke. bilang kayak ada wajar kayak itu Bu. Guru menjelaskannya asik main HP maka berabah pulang gitu nah dalam posisi seperti itu. Oke. Kan Makanya itu kan kata berkatullah amin itu kalau ditagur muridnya sarik ya tadi. Ya berkat. Habis itu sarik terus misalkan melakukan tindakan fisik, misalkan ya sampai verbal atau fisik, lalu karena terjadi tindakan itu, siswanya lapor kemana-mana, akhirnya gurunya yang harus klarifikasi, ya konfirmasi minta maaf karena tindakan keras dari gurunya. Ya, ya tadi benar apa yang disampaikan Hermansyah, ada kemungkinan gurunya tidak tegas dari awal ya, aturannya tidak jelas misalkan. Kalau ada peraturan yang jelas, maka ada konsekuensi dan ganjaran yang jelas ya bagi setiap aturan. Baik itu aturan itu dilanggar ataupun aturan itu ditaati. Oke, Bu. Oke. Nah, terus di sini mau Ibu ini karena yang ngajar di Bu Hanpiani cuman Bapak Munadi ya? Ada lagi kah yang udah mengajar di kelas kita nih selain Bapak Munadi? Bu Khari mengajar kah? Ulun ngajar MTS, Bu. Ancah ya? Ancah. Nah, oke. Ancah lawan Bapak Munadi. Mana nih? Adakah lagi yang lain? Lain pada Ancah, Bapak Munadi. Hudriyudin ngajar kah? Belum, Bu. Rian ngajar kah, Rian?
Belum, Boy. Lukman, Bang. Humaydi itu mengajar, Bu. Nah, mana Humaydi? Dewa. Nah, Humaydi, Bapak Munadi, habis itu siapa tadi? Ancah. Akmal. Lukman, mana Lukman? Ngejar kah Lukman? Nah, sekarang Bu Pian yang sudah mengajar, coba tanyakan kepada diri Pian pribadilah. Karena hitung berapa banyak jawaban ya, berapa banyak jawaban tidak. Oke ya, siap ya. Bapak Munadi, Humaydi, Ancah. Dan siapapun dari kalian yang pernah ngajar juga. Apakah saya memahami berbagai tipe siswa yang saya miliki dan saya mempertimbangkan hal ini ketika merencanakan pelajaran, kegiatan, atau karya wisata? Saya dengan jelas mengkomunikasikan harapan pengelolaan kelas saya kepada siswa saya. Saya menindaklanjuti dengan konsekuensi ketika peraturan kelas dilanggar. Siswa saya tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menyelesaikan tugas. Disiplin saya agak fleksibel menurut siswa. Saya biasanya tidak kehilangan waktu mengajar karena masalah disiplin. Saya biasanya memahami mengapa seseorang anak bertingkah atau tidak melakukan yang terbaik. Saya selalu mengatasi permasalahan siswa dengan tepat dan tepat waktu. Saya menggunakan berbagai metode intervensi. Saya mengajari siswa bagaimana memecahkan masalah mereka secara mandiri. Siswa saya didorong untuk menyelesaikan masalah interpersonal mereka tanpa bantuan guru. Siswa saya membantu siswa lain mengatasi masalah. Murid-murid saya ingin berada di kelas saya. Siswa saya merasa aman di kelas saya. Saya mengikuti pendekatan sistematis dalam pengelolaan kelas. Saya mendapat sinyal untuk segera menarik perhatian siswa saya. Dari 16, Pak Munadi berapa jawabannya? Kalau dari itu ulun ini hampir banyak tidak, Bang, Bu. Jujur hampir banyak tidak daripada Berarti iya-nya. dapat saya simpulkan, Pak, kalau jawabannya banyak tidak dibandingnya, berarti Bapak masih kurang dalam mempertahankan lingkungan kelas yang sukses. Jadi perlu lebih ditingkatkan Bu, lagi, Pak. Bila jawabannya banyak iya, itu menunjukkan bahwa kemampuan mempertahankan lingkungan kelas yang sukses itu makin bagus bila banyak iya. Inggih, Bu. Ulun jujur, Bu. Banyak tidaknya, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Bisa ditingkatkan lagi. Inggih, Bu. Inggih, Bu. Humaydi, kayak apa Humaydi? Berapa dari 16 yang jawabannya ya? Humay? Halo? Habis baterai orangnya, Boy. Waduh, oke. Siapa tadi Hermansah? Berapa, Ancah? Banyak yang ya Bang Bu, hampir dulu. Ya berarti semakin banyak ya itu semakin bagus dalam usaha mempertahankan lingkungan kelas yang positif. Oke, itu gambaran bagi kalian hari ini ya, bahwa pengelolaan kelas itu sangat penting dalam usaha mencapai tujuan pengajaran.
Nah, sampai di sini Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.